Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, 29 Oktober 2024. Disclaimer on bahwa apa yang disampaikan pada video ini tidak ada ajakan atau paksaan untuk jual beli saham. Keputusan investasi jual beli ada pada tanggung jawab masing-masing. Beberapa saham ini cukup aktif dan melanjutkan penguatannya. Apakah kira-kira akan melanjutkan penguatannya pada perdagangan besok 30 Oktober 2024? Sebelum itu kita akan lihat IHSG kita terlebih dahulu sebagai gambaran secara umum pergerakan emiten-emiten saham di Indonesia. Hari ini melemah 0,37%, melemah 28,03 poin. Secara keseluruhan transaksi pada perdagangan hari ini ada sekitar 8 triliun dan asing foreign sale-nya 3,5 triliun, foreign buy-nya 2,6 triliun. Jadi ada net foreign sale sekitar 0,9 triliunan. Ya. Lalu saham-saham yang dibeli asing seperti biasa kita lihat terlebih dahulu. Net foreign buy pada perdagangan hari ini ada TPIA 63 miliar, melemah 0,83%. Kemudian Japfa 47,70 miliar asing masuk, menguat 9,91%. INDF asing masuk 30 miliar, menguat tipis 0,66%. Cepin asing masuk 16,85 miliar, menguat 2,93%. Kemudian film asing masuk 14,30 miliar, menguat 1,29%. JSMR asing masuk 13 miliar, menguat 2,78%. Ya, masih tipis-tipis asing masuk dan lain-lain. Selanjutnya net foreign sale-nya pada perdagangan 29 Oktober 2024 kembali BBRI menjadi puncak klasemen. Asing masih jualan 407,89 miliar dan melemah 1,26%. Closing di harga 4.700. Kemudian BBCA asingnya jualan 124,25 miliar, melemah 0,94%. BMRI 97,23 miliar asingnya jualan, tidak bergerak kemana-mana, 0,00%. BPNI asingnya jualan 71 miliar, melemah 3,64%, yang cukup dalam BPNI. Kalau kemarin BMRI yang cukup dalam, hari ini BPNI yang cukup dalam. Kemudian SMGR asingnya jualan 58,20 miliar, ASII asingnya jualan 54,84 miliar, melemah 2,38%. Kemudian TLKM asingnya jualan 45 miliar, melemah 0,68%, dan lain-lain. BRIS asingnya juga jualan. Big Bang masih asing jualan. Berarti apakah ini masih wait and see untuk Big Bang? Nah, kalau beberapa emiten itu sudah berada di support, maka bisa mulai dicicil seperti PMRI. PMRI ini berada di supportnya, BPNI masih cukup jauh karena cukup supportnya ada di 5.100-an. BPRI ini sudah cukup murah ya, breakdown dari 4.800 sesuai prediksi kita akan turun ke 4.700 dan sudah tercapai. Ini sudah termasuk harga murah. Kalau sampai ke 4.600 tambah muatan lagi ya. Sudah cukup bagus untuk bisa mulai cicil Big Bang. Lalu inilah IHSG kita yang pada perdagangan hari ini sempat menguat, namun kemudian akhirnya melemah 0,37% ya. Masih akan ada potensi koreksi lanjutan. Kita lihat bahwa koreksinya koreksi wajar dengan volume yang juga semakin mengecil. Ya, transaksi dari hari ke hari semakin mengecil, nanti pada saatnya memang sudah dekat-dekat dengan support dan beberapa saham memang juga sudah terdiskon, foreign atau big money akan mulai cicil beli lagi di saham-saham Indonesia yang memang sudah terdiskon dan secara fundamental cukup menarik. Masih cukup bagus untuk IHSG kita, koreksi wajar karena memang kenaikannya juga sangat tidak wajar. Koreksinya ini cukup wajar ya. Volume semakin mengecil, harapannya nanti di sekitar 7.550-an bisa mantul ya. Ini terlihat seperti double bottom.
IHSG kita ini terlihat seperti double bottom, breakout 7.550, harapannya koreksi ke 7.550 nanti akan mantul. Coba kita gambar di 7.550 ya, sekitar sini lah, 7.560. Semoga ini menjadi bottom dari IHSG kita, koreksi ke sini kemudian bisa mantul. Mengingat bahwa volume juga semakin mengecil, nanti di sini makin mengecil. Nah, ketika sudah di area-area seperti sini, nanti akan bisa mantul kemudian melanjutkan kenaikannya. Dan memang beberapa saham Big Bank juga sudah hampir sampai di supportnya, termasuk BMRI, BBRI, BBNI hampir sedikit lagi. Mari kita bahas saham-saham yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 29 Oktober 2024. Yang pertama Java Comfort Indonesia. Hari ini menguat cukup tinggi 9,91%. Secara metodologi cukup menarik, jelas menarik, peak akumulasi. Asing masuk 47,699 miliar. Yang keluar YP, CC, KK, XL, NI, yang masuk AK, CC, AZ, YU ya. Jelas sangat menarik. Open gap up, kemudian berhasil breakout 1700. Sudah kita bahas ketika perdagangan tanggal 24 Oktober bahwa terkena resist, kemungkinan akan ada koreksi-koreksi wajar, dan benar koreksi, namun koreksinya hanya 2 hari saja. Kemudian hari ini langsung menguat, didukung dengan beberapa sentimen terkait poultry. Hari ini menguat 9,91%. Ada potensi untuk Java bisa meneruskan penguatannya sampai ke 2000. Sudah breakout resist 1700. Kemungkinan ini akan konsolidasi minor, wajar saja, namun akan melanjutkan penguatan ke 1900. Lalu kemudian konsolidasi, koreksi minor mungkin bisa terjadi, melanjutkan penguatan ke 1990 ke 2000. Harapannya seperti itu. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah menyerah dari harga bawah. Kita sudah buatkan trading plan ketika di harga 1540. Jika hold saat itu dapat dividen, kemudian dapat capital gain. Sudah floating profit cukup banyak. Apalagi sobat trader yang berniat investasi di Java sudah punya dari harga di bawah 1100-an di sini. Cukup menarik untuk Java, masih menarik, masih bisa di hold. Volume hari ini cukup besar, bahkan lebih besar daripada buangan di tanggal 26 September ya. 26 September 2024 ini buangannya cukup besar, namun pada saat itu asing juga masuk. Nah, hari ini asing masuk disertai dengan tekanan beli yang cukup kuat sehingga harganya naik, volume meningkat, candlenya juga cukup solid. Masih akan menarik untuk Java pada perdagangan besok. Kemungkinan akan kita buatkan trading plan-nya untuk Java trading jangka pendek menengah. Supportnya memang cukup jauh, ada di 1700. Namun kemungkinan ini akan cukup volatil, mengingat memang masih ada sentimen yang cukup menarik di Java. Bisa untuk day trading Java pada perdagangan besok, meskipun satu ticknya juga tidak begitu kerasa, namun akan bisa kita manfaatkan volatilitasnya untuk bisa kita copet sedikit-sedikit ya. Selanjutnya main. Nah, main ini yang baru breakout sedikit ya, baru breakout sedikit. Namun secara bantermologi ada normal distribusi, asingnya juga jualan. Volumenya besar, sangat besar. Jelas cukup menarik. Terlihat memang asingnya jualan, namun sepertinya ada asing yang masuk. Jadi pindah, asingnya pindah. Bandarnya kemungkinan berpindah ya. Sehingga masih akan ada kenaikan lanjutan untuk main. Bertahan di atas 900 hari ini menunjukkan bahwa main mampu breakout resist di 900. Hari ini closing di 905.
berarti main berhasil breakout resist di 900. Beberapa kali gagal ditembus, beberapa waktu yang lalu juga gagal ditembus. Hari ini bertahan di atas 905. Jika besok melanjutkan penguatannya, maka gagal ditembus 900. Maka main berpotensi akan melanjutkan penguatannya ke 945, 950. Jelas ini bisa kita manfaatkan untuk day trading pada perdagangan besok. Kita manfaatkan buy on breakout di main. Mengingat bahwa Java sudah breakout cukup jauh dari area breakoutnya di 1700, sedangkan main belum begitu jauh dari area breakoutnya, sehingga lebih menarik main, dan satu ticknya juga lebih banyak main daripada Java. Bagi sobat trader yang sudah punya dari ke bawah, masih bisa di hold. Kembali melanjutkan uptrendnya untuk main MA20 hampir golden cross MA50, MA20 hampir MA50. Besok candle hijau lagi, ini golden cross, dan melanjutkan uptrendnya. Berpotensi segera menuju ke 945, 950. Setelah itu mungkin akan ada koreksi-koreksi minor, atau kalaupun tidak berarti memang uptrendnya cukup kuat sekali, langsung melanjutkan kenaikannya ke 990 atau ke 1000. Masih cukup menarik untuk main kita manfaatkan day trading pada perdagangan besok. Selanjutnya Cepin. Secara fundamental jelas menarik, big akumulasi disertai dengan masuknya foreign sebesar 16 miliar. Hari ini menguat 2,93% disertai dengan volume yang cukup bagus. Sudah kita bahas sejak perdagangan 24 Oktober bahwa ini cukup menarik. Jika ada koreksi-koreksi, maka akan ada koreksi-koreksi wajar karena kenaikan di sini disertai dengan volume. Nah, setelah itu hari ini mengalami kenaikan, melanjutkan kenaikannya. Kita bahas di 18 Oktober kurang lebih sekitar sini. Koreksi, naik, koreksi, naik. Hari ini closing di 5.275. Enjoy profit bagi sobat trading entry di sekitar average 5.000 saat kita sudah buatkan trading plan. Entry di supportnya sekarang sudah floating profit. Potensi akan melanjutkan kenaikannya. Main resistnya juga cukup jauh, belum breakout. Tidak seperti Java dan main, Cepin ini cenderung sideways, sehingga masih akan ada potensi melanjutkan kenaikan ke 5.400 ya. Resist berikutnya ada di 5.400. Jika breakout 5.400, potensi ke 5.550. Tentu akan ada konsolidasi minor. Ini sudah membentuk seperti double bottom, berhasil breakout dan bertahan di MA 200. Perdagangan 22 Oktober bertahan di MA 200 kemudian naik. Ini perdagangan 28 Oktober koreksi ke MA 200 kemudian naik. Hari ini menguat 2,93%. Jelas akan melanjutkan kenaikannya untuk Cepin. Namun sebagaimana umumnya saham, kalau memang akan ada koreksi-koreksi ya wajar-wajar saja, seperti di sini sudah naik koreksi, naik 2 hari koreksi 2 hari, wajar-wajar saja. Harus seperti itu pergerakannya. Kalau naik terus apalagi kenaikannya 10%, 10%, 10%, bisa saja nanti bandingannya 25%. Itu yang harus lebih kita waspadai. Lebih baik kita pantau emiten-emiten yang pergerakannya bisa kita amati, kemudian hati kita juga tenang dalam memantaunya, tidak tergesa-gesa untuk take profit, tahu trading plan-nya, tahu area resistnya, tahu di mana harus take profitnya, tahu di mana harus cut loss-nya. Kalau sudah punya trading yang pas, nanti sobat trader mampu untuk trading mandiri. Meskipun nanti sudah trading mandiri, tetap jangan lupa tonton video ini terus untuk lebih update terkait saham-saham menarik setiap hari. Selanjutnya Pani, hari ini juga menguat. Cara bendermologi big distribusi asing keluar 31 miliar. Ini
tertahan di support 14.100, tertahan di support 14.100, kemudian menguat, sempat koreksi lagi menuju ke 14.200, kemudian menguat. Hari ini menguat tipis 1,35%, sempat menguat hampir 5% tadi ke 15.550, namun closingnya di bawah turun di 15.000. Kemungkinan dengan pola seperti ini, PANI akan ada koreksi-koreksi ke 14.300 kembali ya. Kalau melihat candle pada perdagangan hari ini, berarti PANI masih belum mampu untuk melanjutkan kenaikannya. Sehingga ini akan ada koreksi lanjutan ke 14.300 setidaknya. 14.300, 14.400 kemungkinan akan ada koreksi ke area situ untuk perdagangan besok atau lusa. Karena candle hari ini menunjukkan bahwa minat sellernya juga masih banyak, masih big distribusi, asing juga masih jualan. Meskipun RSI stokastiknya sudah hampir oversold dan terlihat akan seperti golden cross, namun penentuannya besok. Jika besok candlenya hijau, maka ini bisa jadi golden cross. Bisa besok candlenya merah, maka bisa jadi ini tidak jadi golden cross, justru melanjutkan penurunannya ke arah oversold yang semakin oversold. PANI bisa dipantau untuk perdagangan besok karena ini menjadi resistnya 15.000 ya. Ini tanggal 25 Oktober gagal menembus 15.000, kemudian closing di 14.975, tipis saja. 28 Oktober gagal menembus 15.000, closing di 14.800. Hari ini kembali sempat berhasil menembus 15.000, high-nya di 15.550, namun closingnya pas di 15.000. Jika memang resistnya ada di 15.000 dan hari ini closing di 15.000, ada potensi bahwa PANI ini besok bisa open sama dengan high, kemudian akan melanjutkan koreksinya menuju 14.400, 14.300. Bisa kita pantau jika ada koreksi-koreksi ke supportnya. Jika memang nanti breakdown dari 14.100, maka akan berpotensi melanjutkan penurunannya menuju ke MA20-nya. Jika breakdown dari 14.100, maka lebih baik wait and see dulu untuk PANI. Nanti kita tunggu lagi ketika ada pantulan-pantulan di dekat-dekat MA20-nya. Perlu konsolidasi dulu untuk PANI sebelum nanti melanjutkan kenaikannya. Seperti yang terjadi di 27 September. 27 September ini candlenya shooting star, tidak mampu naik lebih tinggi, kemudian koreksi, baru setelah tertahan di supportnya, konsolidasi, naik, dekat EMA 20 ya, mendekat ke EMA 20 dulu. Nah ini ada potensi memang dia konsolidasi, untuk nanti ketika sudah dekat EMA 20, baru kemudian melanjutkan uptrendnya PANI. Bisa dipantau untuk PANI ketika memang sudah dekat-dekat dengan MA20-nya. Untuk besok, ya tadi kurang lebih analisanya. Masih akan ada koreksi minor. Kemudian saham yang cukup aktif pada perdagangan hari ini adalah dari sektor konstruksi. Selain dari poultry, ada dari konstruksi. Hari ini Wika sempat menguat ke 396, namun ternyata closingnya di bawah turun 380. Secara fundamentologi ada small distribusi, namun ada asing masuk sekitar 1,7 miliar. Beberapa hari terakhir asing masuk sejak 25 Oktober, asing masuk. Hari ini volume juga sebenarnya cukup bagus, namun memang masih belum mampu bertahan dengan candle yang cukup solid. Sehingga untuk Wika ini masih akan ada potensi melanjutkan kenaikannya meskipun candlenya seperti ini, karena candlenya seperti ini tidak berada di dekat resist. Justru ketika ada candle seperti ini di dekat dengan support yang menahan penurunannya, bisa menjadi patokan kita untuk bisa spekulasi baik. Kalau candlenya seperti ini ada di dekat resist,
maka akan ada potensi koreksi lanjutan. Nah, Wika ini kalau dilihat dari MA-nya memang ini terkena resist ya. Setelah breakdown dari MA 50, MA 20 ini memang terkena resisten. Resistennya ada di 390 pas di MA 20, MA 50 390. Jika besok berhasil breakout 390 dan bertahan di atas itu, maka ada potensi Wika mampu melanjutkan kenaikannya. Seperti beberapa emiten yang lain, ketika sudah breakout MA 50, maka akan kesulitan untuk mampu breakout MA 50-nya kembali. Sehingga untuk Wika ini memang bisa dipantau pada perdagangan besok. Jika open sama dengan 0 bisa spekulasi buy karena ada kemungkinan bisa melanjutkan penguatannya menembus resisten di 390. Karena volume hari ini juga cukup menarik. Average stop buyer hari ini ada di atas nih. Secara fundamental small distribusi, tidak big distribusi, berarti masih cukup menarik. Asing juga masuk 1,7 miliar yang masuk AI, AK, NI, CP. Asing dan average stop buyer-nya 391, 386, 386 sehingga buyer-buyer yang terlanjur beli di atas ini tentu mereka tidak akan serta-merta untuk buang barangnya kemudian cut loss. Akan ada kemungkinan bahwa harganya dinaikkan atau mereka beli di harga bawah sehingga ketika mereka beli di harga bawah di HK akan ada kenaikan-kenaikan sehingga top buyer ini tidak akan CL, justru bisa profit. Harapannya seperti itu. Tentu mereka tidak serta-merta hajar kanan kemudian floating loss dan CL, tidak seperti retail pada umumnya. Pasti juga dengan analisa-analisa yang pas. Bisa kita pantau untuk Wika pada perdagangan besok. Selanjutnya ADI. Hari ini secara terminologi netral dan memang ada asing yang masuk juga di ADI cukup besar 3,49 miliar. Secara candle technical lebih menarik ADI mampu breakout MA 50, MA 20-nya. Closing di harga 296. Sempat menguat ke 302 namun closingnya di bawah turun ke 296. Yang masuk BK, ZP, AT, CC, XC. Yang keluar NI, YB, KK, XA. Secara teknikal jelas sangat menarik karena volume besar disertai asing masuk cukup besar. Breakout previous high di 290 bertahan di atas 290. Maka supportnya ada di sekitar 290. Jika ada koreksi-koreksi ke sekitar 290, kita bisa spekulasi buy untuk ADI. Masih ada potensi untuk ADI bisa melanjutkan penguatannya. Namun memang karakter dari ADI ini cenderung juga mengikuti dengan kenaikannya Wika. Jika Wikanya naik, ADI-nya ikut naik. Jika Wikanya turun, ADI-nya ikut turun. Sehingga kalau melihat Wika-nya aktif, kita bisa juga spekulasi buy di ADI atau PTBP yang hari ini juga mengalami penguatan tipis, menguat 2,25%, closing di 454. Secara fundamental netral, namun secara resist stokastik sudah golden cross seperti halnya ADI. Ini juga golden cross nih, ADI resist stokastiknya sudah golden cross. Kalau Wika ya ini juga sudah golden cross. Jadi ada potensi kenaikan lanjutan untuk beberapa emiten sektor konstruksi. PTBP hari ini open gap up sehingga supportnya jadi cukup jauh untuk PTBP. Bagi sobat trader yang ingin entry, pasnya di Wika atau ADI yang memang cukup dekat dengan supportnya. Kalau PTBP ini sudah open gap up, supportnya juga cukup jauh. Lebih bisa dipantau untuk ADI atau Wika. Namun kalau memang suka dengan PTBP ya dipersilahkan. Hari ini asing masuk 1,2 miliar. Lebih banyak masuk di ADI. Selanjutnya hari ini yang cukup aktif adalah Bank Aladin Syariah. Secara fundamental ada big akumulasi hari ini menguat
4,71%, namun ternyata tidak dengan volume yang cukup besar. Meskipun asing masuk 2 miliar, namun ternyata volumenya kurang begitu bagus. Sudah berhasil breakout sideways, bertahan di atas 860. Namun melihat volume hari ini kurang begitu besar, akan ada potensi koreksi di 860. Jika koreksi ke area 860, bisa untuk spekulasi buy di bank ya. 870, 860 bisa untuk spekulasi buy bank Aladin Syariah. Secara meteorologi sangat menarik jika akumulasi asing juga masuk. Sejak tanggal 15 Oktober ini asing masuk. Hari ini masuk besar. Yang keluar GR, AO, KZ, YP, HD, yang masuk CC, ZP, PO, AK. Belum uptrend memang, namun ini akan berpotensi menguji EMA 200 ya. Volume sudah meningkat daripada beberapa waktu sebelumnya, sehingga ini akan melanjutkan uptrendnya menuju ke resist di 960. Namun kita pantau saja besok. Candle hari ini cukup solid meskipun tidak disertai dengan volume. Jika besok cukup aktif, bisa kita spekulasi buy. Targetnya bisa mengejar ke resist, dekat resist ya, 945, 950. Harapannya bisa take profit di dekat-dekat situ untuk trading jangka pendek. Untuk trading jangka menengah panjang, kemungkinan ini bisa breakout EMA 200-nya, namun tentu perlu waktu. Kalau naik ya tentu akan disertai dengan koreksi-koreksi minor. Selanjutnya hari ini yang cukup aktif adalah ENRG. Injek profit bagi sobat trader yang ngantri tadi pagi di sekitar 270 ya, 270, 268 bahkan tadi. Hari ini opennya di 276, namun sempat dibawa turun ke 270. Ada beberapa sobat trader yang tanya apakah masih bagus untuk ENRG. Kita sampaikan bahwa masih bagus, masih ada potensi kenaikan, dan benar di akhir sesi tadi kenaikannya cukup tinggi, sempat menyentuh ke TP2 kita di 290. High-nya di 292. Harusnya kalau jualan di 290 bisa kejual habis. Closingnya di 286. Secara meteorologi netral, asingnya jualan 7 miliar. Berpotensi membentuk swing low, namun masih belum berhasil breakout di 286 di sini ya. 286 ini menjadi resist minornya. Nih, 286 menjadi resist minor dan closingnya pas di 286. Jika berhasil bertahan di atas 286, akan ada potensi melanjutkan kenaikannya ke 300. Namun saat ini masih belum terbukti bahwa ENRG mampu bertahan di atas 286. Sehingga jika seperti ini 50-50 akan ada koreksi minor ke 280 atau ke 276. Apakah ini hanya pantulan sesaat untuk melanjutkan koreksinya ke 260? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Yang jelas kalau memang sudah floating profit dan hanya untuk day trading, ya lebih baik take profit dulu. Kalau sekiranya memang mau di hold untuk jangka menengah panjang, ya dipasang trading stopnya. Jangan sampai kemudian jadi BEP, sudah floating profit jadi BEP atau bahkan jadi cut loss. Itu beberapa pembahasan saham menarik untuk perdagangan besok 30 Oktober 2024. Ada beberapa saham yang potensial untuk bisa kita manfaatkan keaktifannya, kita day tradingkan pada perdagangan 30 Oktober 2024. Ada yang bisa hanya untuk wait and see saja. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi sobat trader yang analisa emitennya ingin dibahas oleh Joy Trader, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video